Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi kita di PR Sekolah Channel. Baik, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai perasaan. Baik, di sini kita sudah ada dua orang yang mau bercerita atau sharing-sharing sedikit tentang perasaan. Tentunya perasaan ini yang berhubungan dengan perasaan manusia, bukan perasaan hewan. Baik, di sini kita sudah ada dua orang. Kita akan bicara-bicara dulu. Jadi ini untuk berdua. Kalau menurutmu toh dua aku ini masih ada perasaanmu sama laki-laki? Masih ada, Pak. Oke. Menurutmu laki-laki yang seperti apa yang no suka? Kalau saya, Pak, cuek, ndak friendly, Pak. Oke, cuek. Cuek sama ndak friendly ke cewek-cewek, terkecuali terbuka sama kita, ndak ke cewek lain. Oke, jadi friendly itu maksudnya tidak terbuka ke siapapun, Terkecuali hanya ke kau saja. Iya, Pak. Berarti ini semacam bentuk pengekangan atau kau ikat itu laki-laki supaya tidak pergi-pergi. Iya, Pak. Begitu. Jadi ini tipenya mengikat apa namanya itu? Pacarnya atau membatasi pacarnya. Oke. Yang kedua. Kalau saya, Pak, sama seperti ini yang cuek ke cewek lain tapi bucin ke pacar sendiri. Oke, gitu. Artinya berarti dua-duanya ini perempuan ini yang ada di sini pacarnya yang diinginkan adalah pacar yang mau disuruh-suruh. Begitu. Atau pokoknya di apa namanya itu? Diikat, tidak boleh kemana-mana, hanya ke kalian begitu. Iya, Pak. Terus kalau tipe laki-laki yang menurutmu yang tidak bagus, bagaimana? Kalau saya, Pak, yang kayak friendly sekali ke cewek lain padahal ada pacarnya, Pak. Tapi kalau itu friendly-nya itu tahu Jina posisi ke mana pacar, mana teman, bagaimana dengan itu? Bisa jadi terima ya, Pak, kalau begitu. Misal begini, saya beri contoh kasus dua untuk kalian berdua. Si A ini pacarmu. Cuma si A ini dari sebelum kalian kenalan itu sudah banyak memang temannya. Toh, sudah banyak temannya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pada suatu saat ini pacarmu minta izin ke kau untuk pergi bermain. Toh, bermain dengan teman-temannya atau dalam artian berlibur, pergi camping atau healing di pantai bersama teman-temannya, ya laki-laki misal 3 orang dan cewek misal 5 orang. Bagaimana menurutmu? kalau menurutku, Pak, Dan kau tidak diajak. kalau menurutku Pak ndak apa-apa, cuman bisa batasi gitu, mana yang berlebihan, mana juga yang tidak. Nah, yang mana berlebihan dan mana yang tidak itu yang mana maksudmu supaya si cowok ini mengerti bisa jaga di sana. Kalau yang berlebihan tuh, Pak, kayak perlakukan cewek itu selebihnya daripada kita. Seperti Kayak Lebih napilih itu cewek lain, Pak, daripada kita. kan sudah meminta izin bahwa saya mau pergi healing di pantai dengan teman saya 3 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Artinya 3 laki-laki, 5 perempuan, itu ada 2 orang perempuan yang kosong. Dan ini kira-kira yang 2 ini berpotensi sekali untuk mendatangkan tsunami. Artinya berpotensi sekali untuk mendekati cowokmu. Bagaimana menurut? Dan yang 2 ini menurutmu perempuan itu yang tahu 2 orang ini. Perempuan itu ya secantik dengan kau, sebaik dengan kau. Pokoknya 2 perempuan itu sama persis watakmu. Bagaimana kira-kira? Kalau memang mau itu cowokku pas sama itu perempuan ya, kalau pasti itu perempuan apa? Kalau memang sama-sama mau, Pak. Berarti kalau dengan begitu tidak suka ji pacarmu. Ketika ada mau memiliki, kasih ji juga.
tidak serius gitu. Kan sesuatu yang serius itu pasti kita pertahankan. Jadi ini ada pemirsa juga di sini. Nah, ya seperti itu. Jadi sesuatu yang kita suka pasti kita pertahankan. Masa ada hal setiap masalah langsung saja dibiarkan begitu begini. Tapi titik tertinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan, Pak. Ya, tapi tidak setiap ada masalah langsung dijelaskan. Pak. Yang perlu kita lakukan adalah mencari solusinya dulu. Bagaimana kira-kira? Dua perempuan ini sama dengan watakmu. Bagaimana? Kalau dia pacarmu pergi healing bersama itu, bagaimana menurutmu? Dan pulang, apa yang mau bilang sama itu pacarmu? Bagaimana? Biasa-biasa, berarti tidak ada masalah. Kayak kalau saya tuh Pak, kalau biasa tuh Pak, kayak dulu tuh Pak mantan-mantanku Ya. pernah pergi sama teman sekolah atau Pak. Ya, healing ini istilahnya ya. Tapi pas pulang ku dapat foto nana rangkul begini. Ya. Temannya perempuan. Pak. Jadi screenshot baru kirim kan Pak, jadi di situ bertengkar pada situ Pak, terjadi perang dunia ke-7. Ya, terus akhirnya mengelak dia bilang teman gitu jadi bilang ada teman bersirangkul begini Pak, sedangkan saya tidak pernah rangkul begitu Pak. Tidak pernah saya Pak begitu, jadi lebih baik sudahin saja Pak hubungannya kita. Dijelaskan Pak. Jadi masalahnya cuma hanya karena perangkulan. Ya, perangkulan. Coba kalau misal merangkul dibalik di situasi toh, itu pacarmu, nah dapati juga fotomu bersama temanmu yang lain sambil berangkulan dan dia screenshotkan juga bertengkar, bagaimana menurut terima itu? Ku terima Pak karena memang mau. Saya memang salah Pak. Salahnya kenapa? Karena kurangkul itu cowok yang bukan pacarku Pak. Bukan kalian rangkuli, yang cowok itu rangkul. Dirangkul sama cowok lain, sama pacarku Pak. Jadi setiap rangkulan itu adalah sebuah bahaya. Iya Pak, bahaya sekali. Apalagi kalau hanya teman. Ya. Kalau hanya teman. Tidak mungkin Pak cewek sama cowok itu serangkul, tidak ada perasaan lebih. Kan begini, kalau kita berbicara masalah foto toh, otomatis itu semua orang harus berdekatan, berhimpitan toh, dan salah satu cara untuk meluaskan tempat terpaksa tangan ini harus naik begini, karena kalau begini itu keseimbangan juga tidak bagus toh. Masa hanya gara-gara merangkul harus diputuskan? Bagaimana menurutmu? Begini pertanyaan begini, haruskah setiap masalah itu diselesaikan dengan hal yang emosi? Tidak Pak, bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tapi bagaimana itu dong kalau kayak masalahnya besar itu Pak, kayak ini cewek tidak mau juga mengalah, sama-sama keras kepala Pak, tidak bisa jadi lebih baik diikhlaskan saja. Dilepaskan nih Pak. Oh, berarti pertanyaannya lagi kembali begini, bahwa hubunganmu itu tidak serius. Artinya yang tidak serius itu kau sebagai perempuan yang tidak mau menerima laki-laki apa adanya. Yang tidak serius sebenarnya sini bukan kita Pak, tapi itu yang laki-laki. Kenapa? Contohnya, coba kasih contohnya yang sangat kasar dan memang tidak bisa diterima. Masa hanya karena dirangkul langsung putus? Kau bagaimana? Tidak tahu kapan Tidak Pak. Masa kebetulan tadi begini. Besok langsung putus. Tapi sakit dong dia Pak. Tapi kan harus dibicarakan dulu toh di kepala dingin. Kalau yang Dini tadi itu langsung screenshotkan dan langsung minta berkelahi. Perang dunia ke-7. Enggak Pak, tanya dulu teman atau Pak. Oh, cari tahu dulu. Cari bukti dulu Pak temannya. Caramu cari bukti misal bagaimana? Kayak di chat temannya Pak. Siapa itu temannya? Miftah, Pak. Yang natemani. Temani pergi ke healing Pak. Terus? Saya bilang
memang baku DKI ini cewek ini pacarku sama ini cewek di sana pas pergi ke healing. Ya. Nah kalau bilang teman Pak bilang, yo memang dekaki itu dua ya selalu sama-sama Pak. Ya baru nih pertanyakan di situ di pacar Kak Pak bilang, memang dekak kok pas pergi ke healing. Kalau tidak mau jujur Pak, ya harus dikasih jujur Pak. Kalau tidak mau jujur ya lepaskan. Kalau misalnya ada begini, kasusnya begini. Kan biasa perempuan itu kan selalu minta pembuktian toh, atau apa namanya istilahnya, bukti-buktinya teman tong toh. Dan biasa laki-laki itu ini laki-laki, pada umumnya laki-laki kalau ditekan itu terus dimintaki bukti, padahal sampai di situ jika kemampuannya memberi bukti, akhirnya laki-laki itu bisa berbohong. Bagaimana misal kalau ada begitu terjadi di kau? Sebenarnya dia sudah jujur nih, tapi nutekangi terus untuk jujur jalan lain supaya damai, terpaksa dia harus berbohong. Bagaimana kira-kira? Kalau memang itu nah baik tuh Pak, ya biar bohong. Intinya tidak dikau bilang bohong nih Pak. Oh, yang penting tidak mengakui bohong. Iya Pak. Kalau di belakang terungkap nih, Putus. Berarti rugi kalau jalani lama-lama, baru ujungnya mau juga putus kan. Setiap ada hubungan pasti Ada perpisahan. Ada perpisahan Pak. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada hubungan pasti ada hubungin. Bagaimana? Ada apa? Penghubung ada yang parecu di situ Jadi untuk apa ada pacaran? Kalau menurut bahwa ada begituan, istilah-istilah begitu. Pacaran itu tuh Pak untuk kesenangan sementara Pak, sebenarnya. Nah, berarti tidak serius sih. Kalau kayak cinta-cinta kayak kita gitu Pak belum serius. Masih cinta-cinta monyet. Cinta monyet. Cinta-cinta monyet toh? Iya Pak. Berarti yang lakukan itu adalah sesuatu yang tidak Merugikan sih. bukan tidak berguna, unfaedah. Yang tidak berfaedah. Toh? Iya Pak. Sekedar mengisi waktu luang saja Pak. Mengisi waktu luang tapi dengan mengorbankan perasaan. Iya Pak. Masa perempuan harus begitu? Bagaimana Pak? Ya kalau itu pindah. Nah. Bagaimana kalau saya kasih pilihan, sekalian jangan pacaran? Bagaimana menurutmu? Pasti berat juga. Sekarang Pak ku coba itu tidak pacaran tuh Pak. Nah. Itu sekarang ente Pak. Apa dia bilang? Nice street Pak. Kayak perjuangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi Pak. Apa dia bilang itu? Kayak ente itu tuh Pak kayak bertepuk sebelah tangan. Maksudnya? Berarti ada yang orang suka kok tidak nak jumpa lagi? Kita suka Ipat toh, tapi itu yang disuka tidak suka kita. Masih tanda tanya jawabannya. Terus apa? Bagaimana kawanmu? No kejar kini lanjutkannya atau enggak sih? Selagi tidak ada pacaran tuh Pak, aku lanjutkan. Kalau ada, baru lanjut Pak. tapi misal kalau tidak ada, melanjutkan gitu. Terus di pertengahan dia baru muncul mantannya. Bagaimana menurutmu? Karena laki-laki kebanyakan itu biasa. Di awal itu manis, di tengah-tengah mulai muncul anunya, toh? Bukan di laki-laki, perempuan juga ada begitu, tapi lebih banyak laki-laki, toh? Bagaimana kira-kira kalau begitu kasusmu? Kalau di pertengahan tuh Pak, begitu, harus disuruh memilih tuh cowok Pak, antara mantan atau antara orang lama atau orang baru Pak. Oh begitu? Iya Pak. Berarti kalau dia pilihan dulu lagi, berarti kau rugi selama ini. Anggaplah 4 bulan nurus itu laki-laki, ujung-ujungnya nah lepas juga. Makanya kalau tuh Pak, kalau kayak mengejar cowok jaminan terlalu berlebihan Pak, sewajarnya saja. Sewajarnya. Sekedar mengagumi Pak. Mengagumi. Oke, bagus. Nah sekarang coba, bagaimana saran-saranmu kepada mereka yang bucin, ya, bagaimana supaya itu anak-anak yang usia remaja seperti kalian, bagaimana supaya gaya atau cara pacarannya itu tidak terlalu merugikan? Gimana? Kalau begitu tuh Pak, kalau kayak masih pacaran nih, belum ada hubungan yang jelas tuh Pak, kayak tunangan, belum jangan dulu terlalu cintai tuh cowok Pak, karena perasaan bisa berubah kapan saja. Kalau saya Pak, kalau misalnya belum ada kayak hubungan yang pasti kayak sudah tunangan atau menikah tuh Pak, jangan terlalu berlebihan kayak pelukan apa, karena sama jika turun harga diri Pak. Oke. Jadi inti dari yang kita mau pelajari di
podcast abal-abal sekarang ini dalam hal perasaan bahwa percintaan itu pasti ada awal dan akhirnya. Pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi untuk menyikapi hal pacaran itu jangan terlalu serius. Iya Pak. Toh? Sebelum ada hubungan pasti. Ya, sebelum ada hubungan pasti. Jadi kepada semua siswa-siswa itu ini hanya pelajaran, bukan mengajarkan bagaimana kita bicara cinta untuk melakukan percintaan, tapi kita hanya belajar membicarakan percintaan ini untuk mengambil pelajarannya supaya bisa mengambil yang mana cara kita menangani masalah perasaan atau bagaimana supaya tindakan kita tidak terjerumus jauh dan dikorbankan dalam hal bercinta. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di follow IG-nya teman kita ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi kita di PR Sekolah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.